Oke, kita lanjut. Untuk nomor 46, katanya diketahui bahwa kalor pembakaran benzena adalah sebesar A kilojoule per mol dan kalor pembentukan CO2 B kilojoule per mol dan kalor pembentukan H2O-nya adalah C kilojoule per mol, maka kalor pembentukan benzenanya berapa? Oke. Udah, benzena itu adalah berapa? Apa? C6H6 ya, benzena ya. Termasuk alkana dengan gugus termasuk alkana dengan jumlah C6. Oke, C6H6 ya, benzena. Bukan alkana tapi oke, C6H6 ya untuk benzena. Nah, katanya dibakar berarti otomatis butuh oksigen. Nah, kemudian hasilnya adalah karbon dioksida dan apa? Uap air atau H2O ya. Oke, katanya kalau pembakaran ini adalah atau delta H, berarti delta Hc gitu ya. Delta H-nya adalah sebesar A kilojoule per mol. Jadi reaksi pembakaran seperti ini butuh delta H-nya sebesar A kilojoule per mol. But remember, kita harus setarakan dulu. Sebelah kiri C-nya 6, sebelah kanan C-nya 1, tembak 6. Kemudian sebelah kiri hanya 6, di sebelah kanan ada 2, berarti tembak 3. Kemudian O-nya di sebelah kanan ada 12 tambah 3, 15. Berarti 15 per 2 gitu ya. 15 per 2. Atau sebenarnya mau disederhanain lagi biar enggak bentuknya tidak pecahan ya no problem. Kalau enggak ya juga enggak apa-apa. Karena apa? Karena di sini C6H6-nya adalah 1 mol ya. Di sini kalau pembakaran itu adalah 1 mol ya. Jadi nggak usah dibikin kali 2. Soalnya kalau dikali 2 kan otomatis kalau misalkan ini kita kali 2, nah nanti aja ya, nanti atau begini aja deh, yang sekarang yang kita kali 2 dulu. Kita kali 2 berarti 2 C6H6 gitu ya. 2 C6H6 ditambah 15 O2 menjadi 12 CO2 tambah 6 H2O dengan delta H-nya adalah sebesar 2A ya. Karena ingat, kalau dalam entalpi itu adalah kalau dikali 2 ya ikut kali 2. Kalau dibalik tandanya berubah. Nah, di mana untuk menghitung delta H reaksi itu adalah delta H adalah HP dikurang HR. Produk dikurang reaktan. Berarti di sini delta H-nya sama dengan, nah di produk itu ada 12 CO. Berarti 12 dikali delta H-nya si CO ya. Atau di sini gini aja nih. Delta H itu adalah HP kurang HR, berarti di sini kita tulis dulu aja, kita hitung dulu aja. 12 dikali CO2 itu adalah B. 12 kali B. Nah, untuk H2O-nya 6 berarti C, berarti 6 kali C, dan untuk ini adalah 15 kali 0. Karena untuk molekul ini atau kita bilang 0 aja deh. 2A gitu ya. Nah, ditanya adalah ini, X-nya berapa sih? Gitu. Ya udah, berarti delta H-nya sama dengan HP kurang HR. Di mana delta H-nya adalah sebesar 2A ya. 2A. Kemudian untuk HP produknya adalah 12B tambah 6C dikurang X. Berarti X sama dengan tapi ingat ini 2X ya. 2X ya kawan-kawan ya, jangan lupa. Kan kita butuhnya cuman pembentukan benzena itu cuma 1 doang, berarti 1 mol yang ditanya. Berarti di sini 2X kita ganti dulu 2X. Oke. Berarti 2X. Berarti 2X sama dengan 12B tambah 6C dikurang 2A. Berarti X-nya sama dengan, kita sama-sama kita kalikan dengan setengah. Berarti hasilnya adalah 6B tambah 3C dikurang A. Ada nggak? 6B tambah 3C dikurang A. Ada ya, ternyata jawabannya adalah yang A. Kalau nggak mau misalnya nih, kalau nggak mau kali 2, ya sama aja tahapnya. Caranya sama. Dari sini kita langsung ke sini. Berarti delta H-nya sama dengan HP kurang HR. Ya. Nah, di sini untuk HP-nya berarti ini 6 kali B. Ini 3 kali C. Ini 0. Ini X. Berarti A sama dengan 6B tambah 3C dikurang X. Berarti X-nya sama dengan 6B tambah 3C kurang A.
Langsung kan sama aja kan jawabannya. Gitu. Jadi kalau kalian mau langsung ya nggak apa-apa, atau mau disederhanain dulu mungkin biar bulat ya nggak ada masalah. Tapi berhubung karena dalam berupa variabel kayak gini mah nggak ada masalah harusnya ya. Dan terus juga kenapa kok nggak perlu kali 2 biar cepat? Karena kan di sini kita tahu bahwa kadar pembentukan O2 itu adalah 0 pasti. Jadi yang ada tuh cuman yang CO2 dan H2O. Sedangkan untuk CO2 dan H2O-nya sudah bentuk koefisien bilangan bulat. Gitu. Jadi nggak usah sebenarnya ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 47. Oke, untuk nomor 47, untuk reaksi A, 2A tambah 2B menjadi 2AB diperoleh data sebagai berikut. Ada laju reaksi. Oh, berarti ini berbicara tentang materi laju reaksi ya. Kita tahu bahwa 2A tambah 2B menjadi 2AB ini mempunyai persamaan laju reaksi V sama dengan K dikali A pangkat X dikali B pangkat Y. Ya kan? Karena kita nggak tahu order reaksinya berapa. Terkecuali kalau udah ditentukan di soal ya. Nah, sekarang pertanyaannya yang ditanya adalah si nilai K-nya ini, konstanta laju reaksinya berapa. But kalau misalnya X sama Y-nya aja belum ada, bagaimana kita carinya? Ya udah, berarti dari persamaan reaksi seperti ini kita cari dulu order reaksinya. Yang pertama, order reaksinya si A. Berarti kalau cari order reaksi A itu berarti pilih B yang sama. Oke, pilih B yang sama ini berarti B yang sama ini sama ini. Berarti 1 dan 2 ya. 1 dan 2. Nah, berarti V1 per V2 sama dengan K1 dikali A kondisi 1 pangkat X dikali B kondisi 1 pangkat Y per K2 dikali A kondisi 2 pangkat X dan B 2 pangkat Y. Kenapa saya tulis begini? Mungkin biar kalian nih ya jangan lupa bahwa kalau misalnya ada yang nggak sama, kalian nggak ada. Nah, jadi ini sebenarnya kalau berhubung ada yang sama ya udah. Tapi kalau nggak ada yang sama jangan dipaksain. Kita cari yang lain dulu, mungkin nyari B-nya. Gitu. Ternyata kan kita tahu bahwa konstanta itu pasti selalu sama. Jadi di sini kita bisa coret untukannya. Dan karena berhubung B-nya sama, berarti otomatis ini habis. Nah, berarti V1-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 per V2-nya adalah 16 kali 10 pangkat min 6. Nah, berarti A1-nya adalah 0,1 per 0,2 gitu ya. Pangkat X. Karena di sini pangkat X-nya karena sama-sama pangkat X ya udah langsung digabung aja pangkat X-nya. Berarti ini kita coret lagi. Habis. Berarti jadinya 1/4 ya. 1/4 sama dengan, ini juga diperkecil jadi 1/2 pangkat X. Berarti ketemu X-nya sama dengan 2. Nah, sekarang untuk order reaksi yang kedua alias order reaksi B. Nah, berarti pilih A yang sama. Berarti kalau pilih A yang sama, berarti ternyata pas dicek A-nya nggak ada yang sama kan? Ya udah, berarti kalau A-nya nggak ada yang sama, no problem. Nah, tapi jangan sampai pilih B yang sama lagi. Jadi kita boleh pakai 1,3 atau 2,3 boleh. Ya udah, kita pakai 1,3 aja ya. Nah, pakai 1 dan 3. Oke, 1 dan 3. Atau mungkin kalau dilihat 1 dan 3 aja ya. Nah, berarti untuk V1 per V3 sama dengan K1 dikali A kondisi 1 pangkat X dan B kondisi 1 pangkat Y. Dan K3 sama dikali A kondisi 3 pangkat X dan B kondisi 3 pangkat Y. Nah, sekarang kita coret. Ada yang nggak bisa coret? Ada, tapi cuma ininya doang ya. Yang kita bisa coret cuma K-nya doang. Karena berhubung untuk si A sama B-nya nggak ada yang sama gitu. Oke, jadi V1-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 per 72 kali 10 pangkat min 6 sama dengan. Nah, untuk A kondisi 1 sama 3 berarti 0,1 per 0,3 pangkat 2 karena X-nya udah ada 2 ya. Dikali 0,1 per 0,2 pangkat Y berarti ada lagi yang bisa dicoret, yaitu apa? Ini ya. Oke, jadi 1 per 18 ya sama dengan 1/3 pangkat 2
dikali 1/2 pangkat Y. Berarti 1/18 sama dengan 1/9 dikali 1/2 pangkat Y. Nah, ini kita kalikan dengan 9 aja, karena kita butuh setengah pangkat Y-nya aja. Berarti ini 1/2. Berarti ketemu dong Y-nya sama dengan 1. Ya udah, ketemu X sama X-nya 2, Y-nya 1. Nah, berarti kita bisa nyari laju reaksinya dengan menggunakan salah satu dari 3 persamaan. Bebas. Di sini kita pakai persamaan 1 aja ya. Nah, 1 berarti V1 sama dengan K dikali A kondisi 1 pangkat 2 dikali B kondisi 1 pangkat 1. Berarti V1-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 sama dengan K dikali A kondisi 1 itu adalah 10 pangkat min 1 ya. Nah, 10 pangkat min 1 pangkat 2 dikali B-nya adalah 10 pangkat min 2. Jadi 4 kali 10 pangkat min 6 sama dengan K dikali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti 4 kali 10 pangkat min 6 sama dengan K dikali 10 pangkat min 4. Sehingga K-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 4. Berarti K-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Atau kita bisa bilang K-nya itu adalah 0,04. Jadi jawabannya adalah ya yang B. Oke. Next, kita lanjut ya. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke nomor 48, jangan lupa kalau misalnya nulis persamaan ya, kalau emang misalnya udah pasti yakin ya, maksudnya emang udah biasa ngerjain, kalian nggak apa-apa kalau misalnya contoh kayak nomor 1 kalian langsung tulis seperti ini boleh, karena berhubung B-nya sama dan K-nya sama, otomatis langsung kalian tulis seperti ini juga nggak apa-apa. V1 per V2 sama dengan A kondisi 1 pangkat X per A kondisi 2 pangkat X juga nggak apa-apa. Kalian mau nulis seperti ini langsung juga nggak apa-apa, no problem, saya nggak ada masalah. Cuman jangan lupa aja dasarnya gitu. Jadi di sini saya tulis panjang karena biar kalian jangan sampai lupa dasarnya. Karena dasar itu perlu. Ya, contoh kayak kalian di SD nggak ngerti namanya perkalian pembagian ya. Kalian SMP SMA mau apa? Gitu. Oke, kita lanjut ya ke nomor 48. Oke, kita lanjut untuk nomor 48 dan sampai 50 ini adalah hubungan sebab akibat ya. Berarti ini kita harus ngeceknya jawaban secara total, nggak boleh setengah-setengah. Oke, untuk nomor 48 itu katanya senyawa natrium sianida mengandung anion basa sianida. Oke, kita cek dulu. Untuk NaCN ini karena NaCN ya, natrium sianida, sianida itu CN-, terurai menjadi Na+ tambah CN-. Ya. Katanya anion basa sianida ini adalah termasuk basa katanya. Jadi ini basa. Ini adalah asamnya mungkin gitu ya. Intinya si anion ini adalah bersifat basa. Katanya kalau karena ion sianida dapat bereaksi dengan air membentuk ion hidroksida dan asam sianida. Berarti ini ada hubungannya dengan yang namanya hidrolisis ya. Karena CN ini adalah lemak ya. Ini bagian dari lemahnya, bagian dari lemah. Ini bagian dari yang kuat. Tapi sebenarnya kalau misalnya mungkin kita berbicara bahwa sianida itu asam apa basa, ya. Sebenarnya kalau kita bisa bilang sebenarnya untuk si CN ini adalah asam lemah ya, asam lemah. Tapi ingat, ini bisa jadi kan secara teori ya, secara teoritis itu adalah CN itu termasuk asam dan NaOH itu termasuk basa kuat dari NaOH maksudnya ya, asalnya ya, sorry. Maksudnya ini saya bilang adalah asalnya ya. Jadi CN- itu asalnya dari asalnya itu dari HCN ya. HCN itu adalah asam sianida dan termasuk adalah asam lemak ya. Ya, termasuk asam lemak. Sedangkan untuk si Na-nya ini berasal dari asalnya dari basa kuat atau asalnya dari NaOH atau natrium hidroksida gitu ya, kita bilangnya natrium hidroksida yang termasuk basa kuat. Itu secara teoritis. Cuman katanya kan si anion basa sianida itu katanya alasannya
ion cyanida itu dapat bereaksi dengan air, ya wajar ya kalau ini emang soal termasuk hidrolisis ya. Ditambah H2O, nah menjadi apa? Nah di sini H2O-nya akan terpecah menjadi dua, yang namanya ada di sini akan terpecah menjadi dua, yaitu adalah kalau kita bisa bilang ini adalah Cn- ditambah H plus ditambah OH-, sehingga terbentuklah HCN plus OH-. Tuh ya. Jadi ini kita bisa bilang bahwa ini HCN ya, HCN plus OH-. Berarti ion cyanida dapat bereaksi dengan air membentuk ion hidroksida dan asam cyanida. Betul. Ya, sebabnya betul nih. Oke. Nah, berarti apakah anionnya itu bersifat basa? Jadi mungkin ini sebenarnya sedikit tricky ya. Kenapa saya bilang sedikit tricky? Karena di sini kata-katanya agak sedikit menjebak. Jadi kalau misalnya anion basa cyanida itu bisa jadi mungkin kalau misalnya pernyataannya lebih tepat, maksudnya pernyataannya lebih rinci lagi, kayak misalnya anion cyanida yang bersifat basa itu mungkin salah ya, karena kan asalnya kan asam cyanida gitu. Atau mungkin dari maksudnya gini, kalau saat ini salah itu kalau mungkin kalimatnya adalah anion yang berasal dari suatu basa. Itu salah karena anionnya ini berasal dari suatu asam, yaitu adalah asam cyanida. Tapi apakah kalau anionnya ini bersifat basa? Let's check. Karena, nah di sini kalau kita rinci lagi, misalkan si NaCN-nya ya. Jadi kalau kita bikin rinci untuk NaCN itu terurai menjadi Na plus tambah Cn-. Nah sebenarnya ini kita bisa bilang basa. Alasannya apa? Oke. Jadi kan kalau misalnya nih Na tambah Cn ini membentuk si NaCN ini alasannya karena donor proton ya, alias protonnya itu bergerak dari sini ke sini. Alias kalau kita bikin bahasanya adalah proton ya, proton dari Na ini diberikan kepada Cn. Nah, berarti di sini kita tahu bahwa Na ini bertindak sebagai donor dan Cn-nya bertindak sebagai aseptor. Ya, aseptor donor proton dan aseptor proton ya. Sehingga sebagai pendonor ini adalah asam dan ini adalah basa. Jadi kalau lebih tepatnya adalah ini adalah asam konjugasi ya, ini adalah basa konjugasi gitu ya. Oke, konjugasi, dimana kan kita tahu bahwa garam itu biasanya netral gitu ya. Oke, jadi dapat dikatakan senyawa natrium cyanida mengandung anion basa alias anion cyanida yang bersifat basa gitu ya, maksudnya mungkin ya soalnya ini adalah benar. Terkecuali kalau secara bahasa mungkin senyawa natrium cyanida mengandung anion cyanida yang berasal dari basa cyanida. Itu salah karena pasti berasal dari asam cyanida. Itu mungkin yang bersalah ya. Oke. Nah, di sini apakah berhubungan? Nah, di sini kan kalau kita belajar hidrolisis, dari hidrolisis di sini kan kenapa kok kalau misalnya ketika ada basa kuat dan asam lemah, ketika dihidrolisis itu yang dihitung OH-. Why? Nah, sebenarnya kalau mungkin secara pikiran orang awam gitu ya, makanya mungkin secara pikiran orang awam basa kuat ditambah dengan asam lemah akan menghasilkan sesuatu yang basa gitu ya. Itu pikiran orang awam ya, akan menghasilkan sesuatu yang basa. Nah, sesuatu yang basa. Tapi pemikiran sebenarnya kalau seperti ini mungkin karena secara persamaan reaksi mungkin ini udah dibilang gitu loh. Makanya kalau misalnya basa kuat ketemu asam lemah, kalau hidrolisis maka misalnya kalau kita campurkan terus mengalami hidrolisis pasti akan menghasilkan sesuatu yang basa. Tapi sebenarnya tidak begitu. Ini pengertian untuk orang awam ya. Tapi sebenarnya aslinya kenapa kok kita ngitung basa, jadi sehingga ngitung OH-, ya kan? Terus habis itu adalah KW per Ka gitu ya, KW per Ka
dikalikan dengan konsentrasi garamnya. Itu kan kurang lebih untuk OH- ya. Seperti itu. Nah, BTW juga ada akarnya. Nah, kenapa kok Ka? Karena di sini kita tahu bahwa secara hidrolisis itu adalah yang bakal terhidrolisis itu adalah yang lemah. Yang kuat itu tidak akan bisa terhidrolisis. Jadi di sini yang terhidrolisis adalah yang lemah. Jadi makanya kenapa kok di sini ada Ka. Sedangkan kalau biasanya kalau kita ngitung OH- itu ada hubungannya dengan Kb kan. Jadi di sini OH- hitungnya ada Ka karena kita mengetahui bahwa ini yang lemah adalah asam, gitu ya. Adalah yang asam. Nah, kemudian yang lemah ada yang asam. Kemudian secara ini berarti ketika asam lemahnya dihidrolisis, ya bagian atau bahasa konjugasinya asam lemah itu, bahasa konjugasinya asam lemah ya. Bahasa konjugasi asam lemah terhidrolisis alias dicampur dengan air akan bersifat basa, akan menghasilkan ion OH-. Nah, karena menghasilkan ion OH-, itulah makanya kenapa kok dihitung OH-nya bukan H+-nya, seperti itu. Jadi realnya itu sebenarnya seperti itu ya. Nah, kalau di sini, kalau misalnya kita bilang di sini apakah kalau di sini kita bisa nentuin asam basa? Bisa juga. Lihat alur reaksinya ininya. Karena berhubung di sini kita bilang, kenapa kok Cn jadi HCN? Kenapa? Karena dia menerima ion H+. Ya, ion H+-nya jalannya dari sini ke sini, atau kita bisa bilang proton gitu ya. Terus sehingga membentuk HCN. Nah, ini juga sama. HCN itu ke sini itu adalah bergerak ion H+-nya, jadi HCN ke OH sehingga membentuk H2O. Sehingga kita bisa dapat katakan bahwa ingat ya, donor itu adalah asam dan akseptor adalah basa. Berarti ini adalah asam, ini adalah basa, ya kan? Ini asamnya di sini. Terus habis itu di sini adalah basa kan, jadinya di sini adalah basa, di sini adalah basa karena akseptor. Ternyata pas kita cek dari sini juga termasuk basa ya. Selain karena menghasilkan OH-, dia juga termasuk basa dari si H2O ini karena di sini basa, di sini asam. Gitu. Jadi HCN-nya itu adalah asam, tapi ingat secara teoritis bukan artinya anionnya itu bersifat asam juga. Nah, jadi kalau kita misalkan lebih rinci lagi, mungkin gini nih. HCN menjadi H+ tambah Cn- gitu ya. Nah, dari sini ini kan pergerakan alur protonnya itu dari sini ke sini. Sehingga donornya adalah asam, ini adalah basa. Kenapa kok gitu? Ya karena ya emang dari dasarnya donor itu adalah asam dan akseptor adalah basa. Sehingga di sini asam, ini adalah basanya. Nah, jadi kenapa kok bisa HCN itu bersifat asam? Karena mengandung ion H+. Jadi itulah standar untuk asamnya, gitu loh. Jadi Cn-nya adalah basanya, gitu. Ini bersifat asam karena apa? Karena mengandung ion H+, gitu loh. Ya, karena mengandung ion H+, gitu. Jadi ion H+-nya ini akan bersifat asam, jadi makanya dihitung H+-nya. Dan untuk si Cn-nya ya pasti bersifat basa, gitu loh. Jawabannya tetap basa juga kan? Ya udah, berarti senyawa natrium sianida mengandung anion basa sianida. Ya, oke, that's good, betul. Nah, sebab ion sianida ini dapat bereaksi dengan air dan membentuk ion hidroksida dan asam sianida. Dan pas kita cek di sini juga ternyata si Cn-nya ini bersifat basa juga. Selain dari cek dari situ dan menghasilkan sesuatu yang basa. Berarti ini benar, dan kalau kita gabungin lanjut ya, berarti jawabannya untuk nomor 8 yang A. Ya. Oke, kita lanjut ya ke nomor 49. Oke, untuk soal nomor 49 itu kita dapat katakan bahwa nomor 49, jika sepotong tembaga itu adalah Cu, dimasukkan ke dalam larutan FeCl2 ya, menghasilkan gas H2.
Oke, untuk nomor 49 Cu ditambah dengan FeCl3 atau Cl2 ya, berarti F-nya ini adalah 2 plus. Nah, ini akan membentuk sesuatu, ditambah sesuatu. But, jangan lupa, karena berhubung ini dengan ada yang namanya, ini adalah logam dengan logam. Nah, di sini apakah akan terjadi reaksi? Jawabannya adalah tidak. Jadi Cu tambah FeCl2 ini tidak akan lanjut bereaksi. Alasannya kenapa? Karena jadi kalau bisa bereaksi itu dengan alasan adalah si yang ini bisa menggeser yang ini, gitu. Ini adalah deret volta ya, deret volta. Nah, berhubungan ini karena sama-sama logam ya. Nah, jadi sebenarnya dalam logam dengan logam ya, terkecuali kalau misalnya dengan logam dan non logam itu mungkin yang sering terjadi, kayak misalnya kalau asam dan basa itu nggak termasuk ke sini. Jadi reaksi dari suatu padatan, jadi ini kan pasti suatu padatan ya, suatu sepotong tembaga padatan dimasukkan ke dalam aki. Nah, jadi gini, suatu padatan tersendiri kalau kita masukkan ke dalam sebuah larutan itu akan terjadi reaksi jika gitu ya. Nah, jadi ini kita bisa bikin notesnya adalah seperti ini. Suatu padatan bila dimasukkan suatu padatan gitu ya. Suatu padatan bila dimasukkan ke dalam sebuah larutan. Jadi larutannya bisa apa aja ya? Bisa larutan asam gitu juga ya. Sebuah larutan akan bereaksi jika padatan bisa menggeser atau bisa lebih tepatnya bisa menggeser ya gitu ya, kalau bahasanya bisa menggeser musuhnya. Musuhnya tuh yang direaksikannya ya. Nah, jadi gini, misalnya nih Cu dengan Fe, kalau misalnya dia bereaksi berarti Cu-nya ini berarti supaya bereaksi, ingat ya, karena ini adalah logam ya, logam dengan logam yang kita bahas, berarti supaya bereaksi maka Cu itu harus menggusur Fe dari si Cl. Tapi apakah mampu? Jawabannya tidak. Nah, kemampuannya itu dapat dilihat dari yang namanya deret volta ya. Jadi ini deret volta. Deret volta seperti ini. Kita lihat untuk Cu itu adalah yang ada di sini ya. Cu itu ada yang di sini, dan untuk Fe yang kita bulatin warna merah ada di sini ya. Oke, jadi semakin ke kanan itu untuk reduksinya semakin besar. Nah, berarti ada hubungannya dengan apa? Namanya reduksi semakin besar, berarti semakin mudah tereduksi gitu ya. Semakin mudah mengalami reduksi. Berarti sifat oksidatornya, berarti kita bisa bilang juga bahwa sifat oksidator berarti semakin kuat. Dan di mana supaya bisa menggeser ini harus apa? Harus ada di posisi sebelah. Nah, sekarang misalkan ini kita bereaksi alias berarti kita bisa geser ya. Tapi masuk akalkah kalau berdasarkan ini?
Nah, sekarang kalau kita ini tulis ulang lagi ya untuk si reaksinya, berarti Cu ya. Cu ditambah FeCl2. Jadi maksudnya kalau biar dia bisa bereaksi, misalnya nih, misalkan dia bisa bereaksi nih, ya kan, ini solid. Maka terbentuklah yang namanya CuCl2 ditambah Fe. Ini dalam bentuk solid dan ini dalam bentuk aki. But pas setelah kita cek untuk biloxnya ya, kita tahu bahwa FeCl itu kan -1, jadi -2. Ini kan +2 kan jadinya. Nah, sedangkan untuk Cu itu 0. Sekarang di sini -1, ini -2, berarti ini +2, ini +2. Sedangkan untuk Fe-nya 0. Sekarang kalau kita hubungkan berdasarkan reduksi dan oksidasi, ini mengalami yang namanya reduksi ya, mengalami namanya reduksi, dan yang di Cu-nya akan mengalami oksidasi. Oke. Nah, benar nggak sih kalau berdasarkan deret sel volta bahwa si Cu itu mengalami oksidasi? Salah, mengalami reduksi. So, makanya kenapa ini nggak bisa gitu ya. Jadi kenapa kok nggak bisa bereaksi? Alasannya karena Cu itu harusnya mengalami reduksi, bukan mengalami oksidasi. Terkecuali kalau ini reaksinya kita tukar, baru masuk akal. Misal masuknya tuh gini, Fe ditambah CuCl2 ya. Nah, jadi padatan besi dicampurkan ke dalam larutan si CuCl2 membentuk yang namanya FeCl2 ya dalam bentuk larutan. Nah, sehingga Cu-nya kegeser dan jadi bentuk padatan alias mengendap gitu ya. Oke, dari sini kita bisa lanjutkan bahwa pas kita cek biloxnya, untuk bilox itu kita cek di sini kan 0, pasti 0 kan atasnya. Ini 0, ini 0 juga, dan ini -2, ini +2. Ini -2, ini +2. Ini udah digabung ya, maksudnya bukan satuannya. Kalau satuannya kan -1 ya untuk si Cl. Nah, berarti kalau kita hubungkan ini ke sini mengalami yang namanya oksidasi, dan untuk Cu di sini ke sini mengalami reduksi. Betul nggak? Nah, kalau ini baru betul. Jadi Fe tambah CuCl2 itu Cu-nya mengalami reduksi. Berarti ini baru bisa bereaksi. Ini yang benar gitu. Jadi harus ini ada hubungan sama dengan reaksi redoks ya. Jadi harus hati-hati tuh. Bahkan kayak misalnya nih contoh, apakah semua logam itu kalau kita masukin ke dalam asam sulfat atau suatu asam, apakah bisa bereaksi? Enggak semuanya. Lihat posisi H. Di sini H itu kan berarti mengandung ini adalah ion asam gitu ya. H2SO4 ya kan, 2H+ tambah SO4 2-. Nah, sekarang lihat di sebelah kirinya siapa? Berarti kayak misalnya nih atom misalnya logam litium dicampur H2SO4, iya nggak bisa bereaksi. Kayak gitu alasannya ya. Jadi sebelah kiri itu pasti sebelah kiri bisa ya, tapi sebelah kanannya untuk sama H ya, untuk sama H sebelah kanan nggak bisa, sebelah kiri bisa gitu ya. Jadi sebelah kiri itu kalau misalnya kita gabungin sama asam, misalnya logam di kiri H itu nggak bisa gabung sama asam encer gitu loh. Jadi banyak banget teori yang harus kalian ingat juga. Jadi kayak misalnya ini bisa bereaksi dengan ini enggak, ini bisa bereaksi dengan ini enggak gitu. Nah, jadi yang kalau misalnya untuk logam dengan logam itu intinya di sebelah kiri. Maksudnya kalau logamnya ada di sebelah kiri, terus yang digeser di sebelah kanan itu bisa, ya. Jadi kalau di kiri itu ngegeser yang di sebelah kanan bisa. Makanya kenapa kayak Li itu bisa bereaksi dengan H2O, ya kan? Terus Li bisa bereaksi dengan H, ya kayak gitu, ya. Jadi dia bakal bisa ngegeser yang di sebelah kanannya. Oke, jadi gitu ya. Kalau antara logam dengan logam ya terutama itu ada hubungannya pasti dengan deret volta ya. Oke, karena itu ini ada hubungannya dengan redoks ya. Tapi kalau misalnya nggak ada hubungan dengan redoks, yang kayak misalnya mungkin asam dengan tambah basa hasilnya garam dengan air, itu bukan reaksi redoks ya. Karena apa? Kalau misalnya asam dengan basa ditambah garam dengan air itu kayak misalnya NaOH tambah KCl menjadi NaCl plus H2O,
di sini untuk bilox Na-nya tetap +1 dan yang min C-nya ada -1 gitu kan. Kok KCl. Ini kok KCl sih, HCl. Sorry ya. HCl, NaCl. Di sini kan tetap -1. Ini -1. Hanya juga +1. O-nya -2. Sebenarnya bukan reaksi redoks sebenarnya gitu. Jadi kayak cuma sekedar pertukaran itu, kalau semua sekedar pertukaran dia bukan merupakan reaksi redoks gitu ya. Karena reaksi redoks itu balik lagi ada terjadinya penaikan dan penurunan bilox itu sendiri ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 49. Oke, untuk soal nomor 49 itu 49. Berarti benar nggak? 49-nya kan ini. Belum dijawab kok. Aneh. 49-nya berarti fix salah karena sepotong tembaga dimasukkan ke dalam larutan FeCl2 aja nggak bereaksi. Bagaimana menghasilkan gas H2 gitu kan. Kemudian sebab tembaga merupakan oksidator yang lebih kuat daripada besi. Coba, tembaga semakin ke kanan, Cu ada di sebelah kanan Fe. Berarti semakin ke kanan sifat oksidatornya semakin kuat. Berarti Cu itu lebih oksidator dibandingin sama besi. Berarti ternyata jawabannya. Nah, berarti betul. Oke, ini betul ya pernyataannya, sebabnya betul. Tapi kalau karena udah atasnya salah, bawahnya benar, berarti nggak ada, pasti yang kalau salah satu salah, nggak kita bisa hubungin ya. Yang bisa dihubungin tuh kalau dua-duanya benar. Maka jawabannya untuk nomor 49 jawabannya D. Oke. Next kita lanjut ke soal nomor 50. Nah, untuk soal nomor 50 ini kalau dilihat berarti laju suatu reaksi kimia. Oke, berarti hubungan sama laju reaksi ya. Oke. Di mana laju reaksi itu adalah, kalau kita bisa bilang lebih tepatnya, faktor-faktor ya. Nah, faktor-faktor laju reaksi. Kita bahas dulu untuk faktor-faktor laju reaksinya. Yang pertama, faktor laju reaksi itu ada yang pertama adalah luas permukaan. Oke. Di sini saya bikin simpel aja. Jadi luas permukaannya naik. Maka luas permukaan itu saya bilang A aja ya, atau LP boleh. Berarti ini semakin besar luas permukaan gitu ya, semakin besar luas permukaan, maka semakin besar laju reaksinya gitu ya. Semakin besar laju reaksinya. Karena apa? Semakin besar luas permukaan, misalnya kalau kita bikin gambar seperti ini, sama dibandingin seperti ini, maka kontak yang terlebih luas itu adalah yang ini kan, banyak banget. Di sini arahnya banyak nih tumbukannya. Sedangkan kalau dibandingin sama ini paling berapa doang sih gitu. Jadi makanya semakin besar laju reaksinya ya. Yang kedua itu adalah konsentrasinya. Ya, berarti otomatis ini logikanya ya, namanya semakin banyak konsentrasinya, semakin besar konsentrasi berarti semakin cepat juga dong ya kan. Semakin besar konsentrasinya berarti semakin besar laju reaksi ya. Semakin konsentrasi, lebih tepat reaksi ya, karena di sini kan yang laju reaksi itu ada hubungannya dengan reaksi atau reaktan. Nah, maka semakin besar laju reaksi, terkecuali kalau untuk laju reaksi order 0 ya. Ini di sini saya kasih kecuali ya. Kecuali order reaksi 0 ya, order reaksi 0 tidak ada pengaruh terhadap konsentrasi gitu ya. Terus juga untuk order reaksi berapa itu juga harusnya berbanding terbalik malah ya. Jadi pada umumnya ini saya bilang bicara secara umum, dan untuk order reaksinya biasa 1 atau 2. Tapi kalau untuk order reaksi 0 itu tidak ada pengaruh sama kecepatan reaksi, tidak dipengaruhi oleh konsentrasi ya intinya.
Ini ngomong kecepatan reaksi, oke? Nah, yang ketiga adalah suhu. Oke. Suhu itu kalau misalnya semakin tinggi suhu berarti semakin tinggi ya kecepatan reaksinya ya. Semakin tinggi suhu berarti semakin besar laju reaksi, semakin besar laju reaksi. Kenapa? Ini sebenarnya kita hubungkan dengan yang namanya, ini kan berarti kan kita anggap aja gas ideal. Dimana kan kalau hubungan sama laju reaksi atau kecepatan reaksi itu adalah rumusnya EK setengah MP kuadrat. Nah, berarti supaya misalkan ini faktor yang ini akan saya up, maka di sini juga harus up. Nah, sehingga dimana rumus EK itu adalah sebenarnya kan apa? Kalau kita bikin ini adalah gas ideal dan kita nggak tahu, maka rumusnya adalah 3/2 nRT. Nah, berarti semakin supaya ininya kita up, maka suhunya kita up gitu ya. Ini secara rumus gitu ya. Oke, yang keempat adalah katalis. Oke, katalis itu fungsinya kenapa kok bisa mempercepat reaksi? Katalis ini bukan mempercepat reaksi seperti yang ini ya. Kalau ini rata-rata kan karena tumbukan. Kalau katalis itu adalah mempercepat reaksi. Mempercepat reaksi untuk dengan cara menurunkan energi aktivasi gitu ya. Karena kalau secara diagram itu sebenarnya begini, misalkan seperti ini. Nah, jadi ini adalah ada EA gitu ya. Nah, dengan memperkecil ini, maka dia bisa begini. Hasilnya tuh kalau kan dengan katalis maka seperti ini gambar grafiknya. Jadi lebih cepat dong, jadi seolah-olah gitu. Harusnya mungkin kalau secara tanpa katalis itu 5 detik, maka kalau dengan katalis dia bisa 4 detik atau 3 detik. Oke. Tapi sebelum itu, untuk masalah luas permukaan ini kan kalau kita berbicara dalam satu biji gitu ya. Tapi kalau untuk masalah satu ruangan, kalau mungkin kan ini logikanya semakin luas, berarti semakin luas permukaan semakin besar laju reaksinya. Terus secara gambar berarti makin gede dong. Nah, salah. Jadi kalau secara aslinya tuh begini. Kita tahu bahwa dalam suatu ruangan kalau misalnya kita bandingin mereka berdua, kalau misalnya yang gede-gede, misalnya dalam satu ruangan, terus dibandingin sama yang kecil-kecil, saya mau nanya, lebih banyak tumbukan yang mana? Yang kecil apa yang gede? Nah, yang kecil. Jadi kesimpulannya, semakin kecil ukuran partikel, berarti semakin besar laju reaksi. Nah, makanya secara teori mungkin kalian bakal pernah lihat kalau misalnya atau pernah ketemu catatan tentang misalnya ada partikel, misalnya jadi kayak gini, ada serbuk, ada kepingan gitu ya. Mungkin kalian akan lihat yang namanya kalau ada serbuk ya, ada lempengan ya, ada butiran dulu ya, kemudian lempengan, maka kecepatan laju reaksinya kalau berupa padatan itu akan lebih besar serbuk dibandingkan sama butiran dan dibandingkan dengan lempengan. Jadi ini urutan besar V-nya gitu ya, besar V-nya atau besar laju reaksinya. Serbuk itu lebih besar daripada butiran, lebih besar daripada lempengan. Kenapa? Karena kalau kita bandingin serbuk itu lebih halus atau lebih kecil dibandingin sama butiran. Jadi karena lebih kecil, otomatis dia dibandingin tumbukannya jeder gitu.
lebih banyak gitu ya. Jadi kita bicara yang bicara di bagian sininya ya, buat membahas tentang luas permukaannya. Semakin banyak daerah yang bisa bertumbukan dibandingin sama yang di sini, gitu ya. Oke, jadi ini kita nggak usah pakai yang ini, jadi kalian pakai yang ini aja. Jadi kan kita emang bahas yang ini ya sebenarnya. Cuman ini logika awamnya aja, semakin besar luas permukaan berarti, oh iya, semakin banyak ruangan yang ditumbuk itu semakin besar laju reaksi itu loh, gitu loh, ya. Nah, untuk untuk konsentrasi juga sama. Untuk order reaksinya itu kalau kalian bisa cari grafik order reaksi atau grafik laju reaksi terhadap order reaksi boleh. Kalau untuk order reaksi 0 itu nggak ada pengaruh sama konsentrasi sama sekali, gitu ya, karena stabil. Jadi sesuai dengan yang namanya kalau order reaksinya 0 kan otomatis kalau kita bikin nih order reaksinya 0, maka V sama dengan K dikali A pangkat 0. V sama dengan K kali 0, maka K kali A pangkat 0 kan berarti kita ketemu bahwa V sama dengan K. Konstan. Sedangkan kalau untuk laju reaksinya yang pangkat 1, misalnya order reaksinya 1, misalnya A-nya 1, berarti ini pengaruh dong. Begitu juga kalau order reaksinya 2, K A pangkat 2, ini juga ada order reaksi 2, ada pengaruh dengan konsentrasi awal ya semuanya ya. Jadi kalau untuk yang si 0 itu, karena kalau kita masukin maka kecepatan laju reaksinya itu setara dengan konstanta laju reaksi. Jadi nggak pengaruh sama namanya konsentrasi, mau konsentrasi berapapun ya nggak ngaruh gitu. Ya. Oke, berarti laju reaksi kimia meningkat apabila ukuran partikel diperkecil. Betul ya? Oke. Ukuran partikel yang lebih kecil menyebabkan luas kontak antar reaktan menjadi lebih kecil. Salah. Harusnya apa? Lebih besar. Ya, harusnya lebih besar ya. Jadi laju reaksi kimia lebih cepat karena ukuran diperkecil, karena ukuran makin kecil itu luas wilayahnya makin gede. Ya udah, berarti benar dan salah jawabannya adalah yang C, gitu ya. Jadi semakin kecil partikel, semakin besar luas permukaan yang bertumbukan, semakin besar laju reaksi. Itu hubungannya seperti itu, ya. Oke, berarti kita lanjut ya ke soal nomor 51.